Indonesia merupakan negara ketujuh terbesar dari segi luas wilayah, yaitu sebesar 5.193.250 km persegi. Maka dari itu, pesawat bahkan dapat melakukan perjalanan selama hampir 8 jam dari Sabang sampai Merauke, sama dengan rute penerbangan Jakarta menuju ke Osaka. Sebagai negara dengan wilayah yang besar, Indonesia harus mampu mengelola dan menjaga kedaulatan baik darat, laut, maupun udara. Walau perbatasan pada udara tidak terlihat secara fisik seperti di laut, pengelolaan wilayah udara sangat penting terutama bagi aktivitas segala penerbangan yang melintas di Indonesia. Nah, dalam menjaga keamanan penerbangan pada wilayah dengan aktivitas udara yang cukup padat, dibutuhkan zona identifikasi penerbangan atau Flight Information Region, atau bisa disingkat dengan FIR. FIR berguna untuk membantu pengendali udara dalam pengaturan posisi pesawat yang sedang terbang untuk menghindari tabrakan atau insiden lainnya. Namun, sayangnya beberapa wilayah FIR pada Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, Natuna, Sarawak, dan Semenanjung Malaka masih dikelola oleh Singapura. Hal ini didasari oleh kesepakatan antara kedua negara tentang penataan kembali batas antara wilayah penerbangan Singapura dan wilayah informasi penerbangan Jakarta yang disahkan oleh Presiden Soeharto pada 2 Februari 1996. Hasil dari kesepakatan tersebut adalah pemberlakuan biaya navigasi udara dan pembagian hasil antara kedua negara. Hal ini tentunya masih banyak menimbulkan pro dan kontra. Banyak yang menilai bahwa pengelolaan FIR oleh Singapura bertentangan dengan menjaga kedaulatan Indonesia. Sedangkan selama ini, Indonesia dinilai tidak memenuhi syarat untuk melakukan penataan kembali batas wilayah udara atau realignment. Berdasarkan Konvensi Chicago yang ditandatangani oleh 52 negara pada 7 Desember 1944, berhasil membentuk Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atau ICAO, menunjukkan bahwa nilai Indonesia dalam 8 aspek penerbangan, yaitu legislasi, organisasi, perizinan, operasi, kelayakan udara, investigasi kecelakaan, pelayanan navigasi udara, dan lapangan terbang masih di bawah rata-rata. Akan tetapi pada Desember 2017, Komando Pertahanan Udara Nasional kala itu Marsikal Madya Yuyusutisna mengatakan bahwa Presiden meminta pengambilan alih agar dapat dilakukan secepatnya, yaitu pada tahun 2017. Berdasarkan penjelasan Marsma Yuyusutisna, Sektor A pada Flight Information Region atau FIR yang mencakup wilayah Batam dan Natuna seharusnya dapat diambil alih sesuai target Presiden. Akan tetapi Indonesia harus mampu membuktikan kemampuannya dalam pengendalian wilayah udaranya sendiri, tanpa harus membebankan negara tetangga sendiri mengetahui banyak sumber daya manusia dan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk ke depan. Sebagai negara kecil, Singapura sangat kesulitan soal ruang udara bagi pesawat-pesawat tempurnya, apalagi sejak Indonesia mulai mengambil alih Flight Information Region wilayah Kepulauan Riau. Praktis, pesawat-pesawat tempur Angkatan Udara Singapura semakin mengalami kesulitan. Oleh karena itu, Singapura mulai melirik Selandia Baru untuk memarkir armada F-15-nya di sana, sekaligus kontrak ruang udaranya untuk latihan. Akan tetapi, pemerintah Selandia Baru sedang mempertimbangkan untuk menolak rencana Singapura itu, persis seperti usulan Menhan Selandia Baru Ron Mark pada Desember 2018 lalu yang dengan tegas menolak untuk membangun pangkalan Angkatan Udara Singapura di Ohakea dengan alasan keberatan warga dan potensi pencemaran lingkungan. Penolakan Kementerian Pertahanan bukan hanya soal keamanan negara, tapi juga dari aspek lain. Menhan Ron Mark mengundang ahli ekonomi dan ahli lingkungan untuk menghitung manfaat ekonomi dan potensi pencemaran lingkungan jika pangkalan militer tersebut didirikan. Dan kesimpulan dari pakar-pakar tersebut, F-15 Eagle adalah salah satu jet tempur yang mempunyai tingkat kebisingan mesin yang sangat tinggi. Oleh karena itu, jika pangkalan tersebut didirikan di dekat pemukiman warga, sekitar 75% properti warga termasuk sekolah membutuhkan renovasi agar kedap suara yang tentunya tidak murah untuk meredam kebisingan jet tempur yang diperkirakan akan warawiri di atas langit Selandia Baru. Nah, untuk itu, Indonesia juga harus sudah mulai berani untuk mengambil resiko dengan mengembangkan kapasitas dan kualitas penerbangan udara yang dimiliki, agar ke depannya pengelolaan wilayah udara Indonesia dapat dikelola secara mandiri. Tentunya, permasalahan pengelolaan FIR oleh Singapura sebaiknya menjadi bahan pembicaraan yang juga dapat menjaga hubungan bilateral antara kedua negara bertetangga. Maka dari itu, tim diplomasi memiliki peran signifikan dalam memastikan hal tersebut, agar juga permasalahan ini tidak dikonsumsi oleh publik semata-matanya negatif yang dapat merusak hubungan dengan Singapura.